Makanya kalau orang yang sudah menjadikan Quran sebagai imamnya, hidupnya pasti terarah. Makan dan minum diatur, diharamkan bagimu darah, diharamkan bagimu anjing, diharamkan bagimu babi, diharamkan bagimu hewan yang terbunuh, diharamkan bagimu hewan yang disembelih tidak mengucapkan nama Allah, diharamkan bagimu hewan yang mati diterkam binatang buas, yang mati tercekik, yang mati karena jatuh. Tidak boleh kecuali sempat kau potong dengan mengucapkan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Ibu, orang tua kami, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami sayangi anak-anak kami yang hadir. Yang di luar boleh masuk aja, Pak. Anak-anak remaja masuk. Masuk kalian. Yang di parkiran masuk. Wajib hukumnya kita bersyukur kepada Allah, minimal ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita memasuki Ramadan yang ke-15, pertengahan. Pulang orang tuh enggak masuk lagi. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kita hari ini, di tahun ini Allah panjangkan umur kita sehingga berjumpa dengan tamu agung. Bapak Najir kita pun sudah berpulang ke rahmatullah. Siapa namanya? Abdurrahim, nanti kita kirimkan Fatihah. Ya. Artinya tak jumpa dengan Ramadan tahun ini. Nah, ternyata kita Bapak Ibu khususnya yang hadir diberikan Allah kesempatan. Jadi mumpung ada kesempatan, mohon maaf, mari dimanfaatkan. Sebelum nanti dibacakan Quran di hadapan kita, maka baca Quran selagi hidup. Sebelum kau nanti disolatkan di depan imam, ya mari solat. Kan gitu maksudnya. Sebelum nanti digotong ke masjid, mari berangkat sendiri. Bismillah. Karena tidak ada lagi bekal. Hartamu enggak bisa menolong kecuali apa yang kau sedekahkan. Pangkat jabatan tak bisa. Amallah yang dapat menolong kita. Maka terkadang kita aneh, apalagi malam 15 ini udah enggak ada lagi yang tarawih, Pak. Tinggal 1 baris, 2 baris. Karena kita berkeliling tiap malam, kita tahu masjid ini kayak mana modelnya, masjid ini kayak mana sistemnya, ini mati suri, ini udah mati, macam-macam. Padahal justru di akhir Ramadan itulah memperbanyak ke masjid untuk mendapatkan nanti malam Lailatul Qadar itu. Karena bulan Ramadan itu Bapak Ibu terbagi 3 pembagian bulannya, padilahnya. Hari pertama sampai 10 disebut dia bulan rahmat, kasih sayang. Hari 10 ke 20 disebut dia bulan maghfirah, ampunan. 20 ke 30 disebut dia itqum minan nar, dijauhkan dari api neraka.
Kenapa kita tak semangat? Ya, maka khususnya jamaah kita hari ini, mari tarawihnya tetap. Jangan musim-musiman. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu datang bulan Ramadan, enggak usah heran Pak, banyak orang mendadak soleh, mendadak. Biasa itu Bu. Yang enggak pernah sholat, tiba-tiba nongol jidatnya, oh muka baru. Soleh mendadak. Yang enggak pernah ke masjid, tiba-tiba datang berjubah, sorbannya 24 lapis. Biasanya itu kan kaji lamanya itu. Yang diminta bukan masalah hadirnya istiqomah atau tidak, kan itu. Istiqomah atau enggak, ternyata survei membuktikan paling lama 8 malam kawan itu udah longsor. Tidak nampak lagi. Untuk apa begitu? Itulah ibadah macam orang stres namanya. Ibadah macam orang tak waras. Kalau ibadah yang waras ini, atau ibadah orang-orang sufi, kata orang tua di kampung dulu, kalau udah mulai sampai siap lah. Begitu istilahnya. Kan begitu. Orang-orang kampung begitu. Kalau sudah mulai Pak Ustadz, kalau bisa sampai selesai lah. Jangan mundur. Ternyata tidak. Prinsipnya hari ini tergantung kemauan. Ada pula begitu. Aku pun aneh. Aneh juga aku tengok manusia macam gitu. Ya kan? Sordia masuk, enggak sordia enggak datang. Suka-suka dia. Emang surga nanti punya opung dia? Oh, inilah kadang. Ini faktanya yang kita lihat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salat tarawih itu seperti CPNS Pak, pelamaran PNS. Yang dibutuhkan 100, yang melamar 1000. Kan gitunya itu Bu. Coba kita lihat malam pertama Bu ya, sampai keluar Bu. Ke teras. Ada pula pasang terata STM. Siapa yang ninggal? Bukan ninggal, besok tarawih. Minjam karpet nyawa, minjam ambal nyawa. Ngapain acara apa? Besok tarawih. Habis itu 5 malam dibalik lagi teratanya. Udah kosong, enggak ada lagi orangnya katanya. Kan sedih kita. Maka sholat tarawih itu Pak seperti pelamaran PNS itu. Yang melamar cobalah dari mana-mana kan. Luar biasa. Dari luar kota, dari Sidempuan, dari Purbabaru, dari Simalungun, macam-macam ke Medan ini untuk melamar. Padahal yang diterima cuma 100-nya. Maka sama dengan orang yang tarawih, Bapak Ibu. Lihat malam pertama kemarin, ratusan. Padahal nanti yang bertahan Pak paling ada 10 orang sampai takbiran. Itu pun usianya 84, 76, 55, bengek, TBC, asam urat, rematik, pinggang semua. Tinggal itulah yang bertahan. Yang lain udah bubar. Nah begitu. Kayak mana ibadah begitu? Memang harus marahlah ceramah ini, melihat umat ini bertingkah, ya kan Pak? Aku tuh gak marah orangnya. Memang dimarahi lah sebenarnya. Cuman marah nyawa nggak boleh 4 mata. Mau nanti berantem pakai pisau. Ya sinilah marah-marahnya di forum. Nah itu maksudnya. Ya mana tahu bapak pelakunya, ya jangan sakit hati besok nanti malam sholat, itu maksudnya. Karena nggak ada lagi main-main. Coba kita lihat tadi malam Ahad kan, oh apa yang penuh? KPKP penuh. Betul nggak? Warung-warung penuh, masjid, Allahu Akbar. Aku mengisi di Setiabudi tadi malam, tak ada orangnya. 8 ekor laki-laki, 16 perempuan. Wih, hajab. Makanya dulu guru-guru saya mengajarkan, kalau boleh dia bilang, kalau boleh nanti masuk Ramadan, coba tahan dirinya, tidak ada acara-acara buka-buka bersama di luar. Kalau boleh, di guru-guru kami bilang, kenapa wahai guru, saya tanya, nanti gara-gara buka di luar, sholat maghribnya lewat. Betul Bu? Sholat isyanya lewat, tarawihnya lewat. Akhirnya bukan berbuka bersama, maksiat berjamaah. Ini kajinya. Maka dari ini Bu, saya dari dulu sampai sekarang Bu, fanatik, anti kali diajak berbuka. Aku marahi kawan tuh. Pakai otak kau, kalau mati kau kayak mana kau bilang. Marah aja bang nih katanya. Yang lain kau ajak, jangan kau ajak, aku bilang. Ini akibatnya. Nanti kalau doanya bukan main doanya, ya Allah,
matikan dalam keadaan Islam, matikan dalam keadaan beriman, matikan dalam keadaan husnul khotimah. Kayak mana husnul khotimah? Solatnya pun main-main. Masukkan ya Allah surga Firdaus. Iya, surga Firdaus pula katanya itu. Mana? Tak sesuai. Maka kadang doa kita ini menyalah, tak sesuai doa dengan perbuatan. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia, kebaikan di hari kiamat, jauhkan dari api neraka. Kayak mana mau baik kalau tak solat? Beda orang baik sama orang soleh. Kalau sudah soleh, udah otomatis baik luar dalam, otomatis itu. Berbaktinya otomatis, sama tetangganya dia baik, sama jiran dia baik, tidak pelit, rajin sedekah. Almarhum Pak Indra, kan kita tahu kayak mana karakternya. Ringan aja, apa masalah? Nah. Enak. Tapi kalau orang baik belum tentu soleh. Ada orang baik, Bu, setiap hari sering berbagi makanan, sering ngasih-ngasih orang, tapi tak sholat. Jangan ribut, diam. Sering memberi makanan, sering baik, ramah sama orang, baik. Minjam kereta, Pak, boleh. Minjam mobil, iya dah. Tapi tak sholat. Nah, ini masalah. Nanti kita masuk surga itu bukan masalah baiknya, soleh atau tidak. Maka kita lihat malam 15. Maka nanti malam kita sudah memakai doa kunut. Makanya rugilah. Karena sholat tarawih ini, Bu, mahal harganya. Karena dia cuma ada di Ramadan. Di bulan lain tak boleh tarawih. Haram hukumnya. Coba nanti bulan Syawal tarawih, Bu. Subhana malikil ma'mud. Siapa itu? Gila kurang. Tarawih pula kau malam Lebaran katanya. Tidak boleh. Mahal harga. Apalagi kita udah tua-tua, Pak, ya. Kita ini, Pak, yang udah maghrib. Kan udah maghrib kita ini kan. Ada udah isya. Ada 3 longsor lagi. Apalagi. Maka kata ulama, jangan bangga umurmu panjang tapi pendek amal. Kan ada begitu sistem orang. Bangga dia umurnya dia paling tua di kecamatan Sunggal nih. Opung kami ada di kampung dulu. Paling tua bang di kampungan. Piga umur mepung 120 dokone ba. Solat doho nakki dang solat tahu. Bangga dia umurnya ratusan. Tapi amalnya, Bu, masih macam anak TK amalnya. Mohon maaf anak-anak ini udah banyak hafalan ini, Bu, daripada kita. Orang nih lebih pandai lagi orang di An-Naba, Abasa, Suratul Muluk. Kita kuluhallah pun bersalema. Ya, udah mantas kan sekolah-sekolah yang berbasis Islam kan banyak kan. Ini Luqmanul Hakim bagus, ada tapis-tapisnya, ada nanti tilawahnya, ada nanti hadis-hadisnya minimal 20 kalau udah tamat. Itu alhamdulillah. Sekarang kalau nggak begitu hancur. Jadi bulan Ramadan, Bapak Ibu, kita syukuri kita berjumpa di bulan ini. Karena hebatnya Ramadan ini, Bapak Ibu, di antara 12 bulan hanya bulan Ramadan yang ditulis namanya di dalam Al-Quran. Yang lain tidak disebut. Coba anak-anak Ustaz, coba ibu-ibu dulu. Ada 12, Bu, nama-nama bulan Islam. Tolong Ibu sebutkan, Bu, pagi ini, Bu. Minta tolong aku, Bu. Jangan bersalema, Bu, ya. Ayo, Bu, ayo, Bu. Nanti Bapak ku tes, ibu-ibu dulu. 1 Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Ada Safar, bukan mangap. Ya. 12 nama bulan Islam. Bukan Januari, Bu, ya. Itu bukan punya kita itu. Muharram sampai Zulhijjah. Berapa bulannya, Nak? Oh, ngantuk kalian? Berapa bulannya? 2. Iya, 2. Pertama bulan modom sajalah kau, modom. Oh, lah Tuhanku. Udah makan kalian kan?
Udah makan? Puasa enggak? Nanti buka diam-diam. Kamar mandi rupanya minum. Ya. 12 nama-nama bulan Islam Bapak Ibu. Di antara yang 12 nama bulan Islam itu hanya Ramadan yang disebut namanya. Yang 11 bulan tidak disebut. Kan hebat, Pak. Jadi Ramadan ini, Pak, bukan kaleng-kaleng, Pak. Kalau kita udah pandai mengaji, udah paham. Jadi Ramadan ini bukan asal-asal puasa. Puasa, berbuka, sahur-sahur, berbuka. Bukan itu. Tapi pahami apa Ramadan itu. Apa maksudnya? Di antara yang 12 bulan itu, Ibu, hanya Ramadan yang ditulis nama bulannya langsung disebut. Yang lain tidak disebut. Apa artinya? Kalau Al-Quran sudah berani menyebutkan merek, Pak. Kalau Al-Quran sudah berani menyebutkan nama, itu tandanya ahli tafsir hebat namanya, Pak. Bukan kaleng-kaleng. Fir'aun disebut. Siapa enggak tahu Fir'aun? Hebat. Saking hebatnya mengaku Tuhan. Kebablasan kawan tu. Ana rabbukumul a'la. Itu kau ni bahasa ni. Amat Tuhan yang paling tinggi. Nak. Saragih don kan. Dia lihat. Maka gigin aja dia. Karena dia yang paham. Akulah Tuhan yang paling tinggi. Kata Fir'aun. Mati dalam keadaan hina. Yang kedua, wanita soleha. Namanya Maryam. Diangkat nama surah khusus untuk Maryam. Quran surah Maryam. Aisyah enggak disebut. Khadijah enggak ada surah Khadijah. Surah Umar enggak ada. Tapi belum berarti yang tak disebut tidak hebat. Bukan itu maksudnya. Tapi Maryam, Allah mau menunjukkan Maryam ini bukan wanita penjina. Hebat Maryam. Bisa hamil tanpa suami. Oh, kan hebat. Kalau bisa ibu begitu kan enak, Bu. Ya lah, ngusah pala kawin. Habis rendang, habis tauco. Ya, tidur nanti udah bunting. Kan nggak tahu tak siapa yang bikin katanya. Ya, Maryam. Maka datanglah orang-orang sekitar kampungnya. Dituduhlah Maryam wanita penjina. Kenapa? Orang itu tak beriman, tak yakin. Menurut akal, anak kita ini lahir karena ada ayah omaknya. Kan gitu. Ini kan akal yang bekerja. Menurut kita. Tapi maunya Allah. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Cukup. Itu aja dikatakan Allah. Kalau Allah mau berkehendak cukup. Kun jadi. Maka jadilah. Maka Maryam hamil tak ada suaminya. Sekarang banyak juga Maryam. Zaman now bebunting-bunting tak berlaki hadirin. Gawat hari ini kita. Justru itu jaga-jagalah anak keturunan. Jaga anak-anak kita. Apalagi nanti zaman orang ini nanti udah besar tambah kacau. Sekarang pun sudah kacau balau. Ya Bu ya. Maka tidak boleh mendatangi orang yang sudah hamil duluan. Tidak boleh datang pestanya, Pak. Haram. Ahli sunnah wal jamaah. Apalagi yang marhaban. Sok-sokan. Ini aku tak bawa kan guru marhaban itu. Udah buncit dimarhabankannya pula. Mana cocok? Yang kau marhabankan yang nikah secara Islam. Baru kita enak nyanyinya, maupun menangis kita melakukan salawat. Anak perempuan yang menjaga kehormatan dapat laki-laki pula yang menjaga marwah. Berjumpa di pelaminan. Apa enggak senang awak? Malu-malu di pelaminan. Anak sekarang kan lagi malunya. Macam laki bini, Bu, lengket aja aku tengok. Lengket. Ya kan, Pak? Kan luar biasa. Maka haram yang gue marhaban, tolak jakwal, tak usah datang. Boleh berbohong. Kak, datang ya acara kami. Oh, enggak bisa, udah kami undangan di Marelan. Lah maka kau ngundang. Dah pergi ke Marelan makan bakso pakai seragam. Nanti pulang sore jam 4 tidur.
Gitu caranya. Ini sekarang kan gawat. Dilaknat semua Bapak Ibu. Kalau pengantinnya perempuan laki-lakinya tidak pacaran menikah, senang. Yang diturunkan rahmat keberkahan dalam acara itu, berpahala. Kita pun datang marhaban, pahala. Ustaznya pun mendoakan, pahala. Dapat pahala semua. Kenapa? Ridho Allah. Ridho. Itu dia Bu ya. Baik, kita lanjut. Bulan Ramadan disebut namanya dalam Quran. Mana ayatnya Pak Ustadz? Ini ayat dibacakan setiap malam oleh Bilal tarawih ketika mau sholat witir. Hafal ibu itu pasti. Bapak-bapak hafal. Apa katanya Pak Bu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Terus. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kan disebut bulannya. Kan hebat Ramadan ini. Bulan Ramadan kami turunkan Al-Quran hudal linnas. Petunjuk bagi manusia. Bukan petunjuk bagi umat Islam Pak Quran ini. Petunjuk bagi seluruh kalangan. Lapisan yang bernama manusia. Baik dia Islam, baik dia Protestan, baik dia Katolik, baik dia Buddha, Konghucu, semua berpegang teguh kepada Quran. Makanya kalau orang yang sudah menjadikan Quran sebagai imamnya, hidupnya pasti terarah. Makan dan minum diatur, diharamkan bagimu darah, diharamkan bagimu anjing, diharamkan bagimu babi, diharamkan bagimu hewan yang terbunuh, diharamkan bagimu hewan yang disembelih tidak mengucapkan nama Allah, diharamkan bagimu hewan yang mati diterkam binatang buas, yang mati tercekik, yang mati karena jatuh. Tidak boleh kecuali sempat kau potong dengan mengucapkan bismillah. Begitu enaknya pengaturannya. Masuk kamar mandi, masuk kaki apa? Masuk kamar mandi. Kaki. Mana ini? Kanan sana, ini kiri. Masuk kiri, keluar. Bingung pula kiri. Nanti lama macam pampir lompat. Apa doanya? Ayo, doanya ayo. Udah kantoran kuras ini udah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Orang TK kan diajari itu. Diajari semua. Makan diajari. Mana-mana yang kau konsumsi diajari. Maka dulu kan kita tahu asbab katanya datangnya corona ini Pak dari negara Wuhan, Cina. Kan gitu isunya itu awal-awalnya. Ya. Karena tikus pun langsung dimakan waktu kan. Ditangkapnya, ya digiling gini kepalanya, tap. Digigitnya kepala tikus masih berbulu lagi, masih mentah. Kodok-kodok, dihisap darahnya itu. Iya. Ular-ular, kobra, ular-ular apa semua digantung, dikuliti, dimakan, disop. Semua sembarangan. Kalau kita Islam tidak boleh sembarangan. Tidak boleh. Halalan thayyibah, tolak ukurnya. Halal dan baik. Kari kambing itu halal Pak. Tapi tak baik kalau punya darah tinggi. Kan enak diatur semua. Tapi pulut enak ya kan Bu. Tapi tak bagus kalau punya asam lambung. Tidak boleh. Nanti mati cepat. Berak darah pun mau. Kan enak. Coba agama di luar Islam ni. Oh semua diembat. Semua yang berkaki empat. Halal dimakan kecuali meja. Itu pun karena keras. Kalau lembek alangi sudah idokoni basongone. Kan kacau kali itu kan. Semua yang di laut halal dimakan kecuali kapal selam. Itu pun karena keras. Kalau lembek dimakan juga. Semua yang terbang halal dimakan kecuali pesawat terbang. Itu pun karena keras. Kalau lembek alangi juga. Kan ngeri kali Bu begitu istilah. Pernah kita dengar di kampung-kampung kan begitu. Orang tule itu lakum dinukum waliyadin. Kita enggak urus, kita kan ceramah. Kita kan enggak boleh main-main. Oke ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi bulan Ramadan ini Bu disebut nama bulannya dalam Al-Quran.
Apa hebatnya bulan Ramadan ini Pak Ustadz? Yang pertama, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban. Kata Rasulullah, siapa menyambut bulan suci Ramadan atau berpuasa di bulan Ramadan dengan ikhlas dan karena iman karena Allah, maka diampunkan dosanya 1 tahun yang lalu. Bayangkan itu. Siapa yang menyambut dengan gembira, diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Tapi kadang gembiranya ini Pak bukan hanya di mulut. Gembiranya yang dimaksud kau lakukanlah dengan amal-amaliyahnya. Ini kan banyak macam gembira anak-anak. Ore, besok puasa, ore. Tapi enggak sholat tarawih dia. Enggak puasa. Kan banyak sekarang orang-orang tua kita ini. Semangat dia puasa. Besok kita target lagi. Kalau bisa 1 bulan kita full tarawihnya, 1 bulan puasanya. Habis itu enggak nampak-nampak lagi waktu. Nah, ada. Jadi gembira yang dimaksud Bapak Ibu, buktikan dengan amal. Isi Ramadan ini penuh dengan amal-amal ibadah. Yang pertama bulan Ramadan, apa hikmahnya, padilahnya solat sunnah Bapak Ibu, dihitung pahala solat wajib. Dihitung pahala solat wajib. Tadi kita masuk kemari, solat sunnah, tahiyatul masjid, 2 rakaat. Azan berkumandang, kita lanjutkan solat sunnah, qobliyah, subuh atau solat sunnah fajar, 2 rakaat. 2 rakaat yang kita lakukan dapat pahala wajib. Kan hebat Ramadan. Di bulan lain tidak ada. Di bulan lain sunnah ya sunnah, wajib ya wajib tok dapat. Bagaimana yang baca Quran? 1 huruf berapa pahalanya, Bu? 10. Kalau yang bodoh-bodoh, yang terbata-bata, 2. Alif lam mim. Zalikal kitabu la terbata-bata. Raiba fihi huda lil muttaqin. 2 pahalanya. Iyalah. Maka jangan malu. Tadarus. Ada tadarus ini? Tadarus. Enggak bisa lancar, minimal mendengar, menyimak-nyimak. Tadarus ini, Bu, artinya belajar mengajar. Ada gurunya, ada yang diajar. Bukan nanti sor-sor membaca. Ada kadang kawan ini enggak mau di stop, baca, udah dikode. Baca terus dibacanya. Lama-lama tinggalkan aja, biarkan baca, dia pulang kita. Nggak boleh tadarus. Tadarus sikit-sikit, 5 baris, 4 ayat, digilir. Ini kadang kawan tuh bolak-balik. Nalikal hancur pula bacaannya. Macam laron. Macam apa? Tawan. Apa udah tinggalkan aja biar cepat dia mati, kata waktu. Bukan gitu tadarus. Tadarus itu salah, perbaiki. Inilah Ramadan. Salat sunnah dihitung wajib, 1 huruf, baca Quran 10 pahala. Salat wajib dikali 70. Oh, hebat. Salat subuh 2 rakaat dikali 70, 100. Berapa? 70 kali 2, nak. Berapa, nak? 100? Kuat. 100? Kumat orang nih. Memang gitu modelnya, kayak mana lagi kan? Sabar dulu. Syukur datang orang nih. Biasanya anak-anak udah pulang tidur, tapi salut juga awak nengoknya, Pak. Walaupun main-main ya, tapi jangan ribut kau tabok nanti. Walaupun begini, tapi kan sanggup orang menahan matanya. Anak siapa ini? Bagus lah ini. Mudah nanti pengurus masjid ini 20 tahun yang akan datang. Nanti ini BKM-nya, ini sekretarisnya, ini bendaharanya. Pas 3 orang ini. Itu bidang. Iyalah. Itu bidang-bidangnya, itu bidang dakwah, ini bidang pemuda, ini bidang tenis meja, ini lap kamar mandi.
Ini ngelap kaca, ini jaga parkir. Tuhanku, jaga parkir pula. Iyalah orang lah nanti. Kita kan mau mati ya kita. Pak Rahim dah duluan dia. Pas pula Ramadan meninggalnya katanya ya. Oh, alhamdulillah. Orang yang baik dimatikan di bulan yang baik. Oh, hebat, Bu. Enggak akan sia-sia, Bu, yang baik-baik ini, Bu. Makanya baik-baik kita, Bu. Kalau orangnya sudah baik, dimatikan harinya, dipilih hari yang baik, dipilih bulannya bulan yang baik, tempatnya pun nanti tempat yang baik, surganya Allah. Coba yang nyabu, matinya pun, wih, Jumat Kliwon mati waktu. Iya, sekarat. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salat sunnah apa tadi nak? Coba nak, yuk. Salat sunnah dihitung pahala salat wajib. Satu huruf membaca Quran pahalanya 10. Hafal ini ya, nanti ku tanya ya. Tapi enggak ada amplopnya nampaknya ini. Biasanya kan ada amplopnya orang nih, udah bangkrut Bapak salam nih. Apalagi salat wajib dikali berapa tadi? Wah, mati lah aku tak. Wih, tadi kali 2 katanya, kok kali 2? 70. Ulangi. Salat sunnah dihitung salat wajib. Satu huruf membaca Quran pahalanya. Salat wajib dikali menjadi. Oh, udah hafal itu. Nanti pulang kalian ku tanya. Ada duitnya? Ada. Minta sama makmu. Hebatnya Ramadan. Sunnah jadi wajib. Wajib macam kita tadi salat subuh 2 rakaat sama dengan 140 rakaat. Siapa yang sanggup subuh ini 140? Mau jam berapa siap? Coba tes. Mulai jam 5 sampai nanti jam 9 baru siap. 140. Orang 17 rakaat pun kadang lewat. Tapi inilah dihadirkan Ramadan kepada kita, dijumpakan usia dengan bulan yang hebat nih, Bu, supaya dosa-dosa kita ini, Bu, hapus. Satu huruf 10. Salat sunnah menjadi wajib. Yang wajib dikali 70. Kalau kau tak mau, mati aja. Udah selesai. Itu bahasanya. Gak usah hidup. Apa yang kau banggakan lagi? Betul. Mati aja lah bagusan. Kan sama dengan bekerjanya. Kerja kau 2 jam, gaji 70 juta. Kan gitu. Ayo. Kerja 2 jam diumumkan. Ayo kerja di ladang Pak Bupati, ayo. 1 jam, 2 jam kerjanya, gaji 70 juta. Pasti sekecamatan Sunggal lari semua ke kantor bupati sana. Mendaftar, betul kan? Kenapa masalah ini tak mau semangat? Memang Bapak Ibu tak langsung turun pahala tuh. Salat subuh turun 10 M. Iya enak, alhamdulillah. Ini Pak pulangnya. Zikir-zikir turun 2 juta. Oh enak lah. Nanti gereja pun enggak ada lagi, enggak ada bangun gereja. Ke masjid semua orang. Ya, yang pelacur pun tobat kita 20 miliar per orang tuh katanya. Tak enggak begitu. Kan nanti ada balasannya. Berbuat dosa, koyak lidahnya enggak. Menggosip, puntung lidahnya macam buaya puntung, enggak. Mengintip, copot matanya 1, enggak. Yakin enggak kau setelah ini ada alam lagi yang disebut alam akhirat? Nah ini masalahnya, masalah imannya ini. Yakin enggak kita yang datang nih? Makanya kita yang istiqomah setiap malam tarawih, inilah yang yakin adanya kampung setelah ini. Macam ibu yang datang hari ini. Tadi kan ramai kita ini, Pak. Penuh tadi ya. Diumumkan pun bahkan. Punya kupingnya orang tuh, cuman pulang dia. Lebih enak tidur, berarti tak yakin nanti pulangnya. Selesai. Berapa biji lah kita ini, Pak? Ramadan ini aja orang yang aku tengok. Iyalah, enggak Ramadan pun ini juga, Ramadan pun sama aja. Aku hafal, kan ada YouTube-nya kan? Nanti kan diputarkan nanti. Oh, ini wajah wak tuh. Oh, udah pucat aku tengok wak ni. Oh, mama pun ini juga ini jamaah kita juga ini. Nanti wirid pun orang ini juga jumpa wirid, tarawih pun ini juga. Bosan juga kalau ada jumpa muka orang ini. Ini jamaahnya kan nambah. Nanti wirid ini juga itu ibu tua ini. Opung itu opung, udah janda opung itu. Ya, awak beser enggak ada ya? Awak beser.
Pak Bester sana dia aku rasa ya. Itulah. Ya kita inilah nanti Bapak Ibu. Usah takut. Ya. Maka saling mengajak, saling arahkan kawan-kawan. Karena sholat ini Bu, gratis. Sholat gratis, tapi hadiahnya mahal. Kan gitu. Apa mahalnya? Bukan kipas, bukan AC hadiahnya nanti Bu. Sorga. Kayak mana luasnya? Seluas langit dan bumi. Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu 'arduha as-samawati wal 'ard u'iddat lil muttaqin. Bayangkan. Jadi kalau kita ngajar Quran tengok artinya. Bersegeralah kalian meminta ampun. Disuruh. Segeralah kalian bertobat, perbaiki solat, perbaiki akhlak, perbaiki ibadah, perbaiki amal. Kenapa? Yang sudah kami siapkan surganya supaya termotivasi. Seluas langit dan bumi. Oh Tuhanku. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Digabungkan 14. Berapa juta hektar langit itu? Mak, tak bisa diukur itu. Oh. Jangankan nanti surga, ibu aja punya tanah 1 hektar, bangganya luar biasa. Tanah siapa itu? Tanahku itu. Berapa? 1 hektar, alhamdulillah. Itu tanah punya aku juga 2 hektar. Kan senang. Tapi nanti dapat surganya bukan lagi masalah hektar-hektar, enggak. Disatukan langit dan bumi. Diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan orang Islam pula nanti ke surga itu. Bukan orang beriman, orang langsung bertakwa. Inilah puasa. Langsung bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wah, langsung Bu akhirnya. Langsung akhir ayatnya, bukan lagi beriman. Hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian sebagaimana orang sebelum kamu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Hebat puasa ini. Langsung derajat tertinggi dikasih hadiahnya. Kan hebat kali. Inilah kaji kita Ramadan. Yang terakhir, biar pulang kita, kemudian ngantuk kerasa, doyong. Pak Ustadz, bagaimana ciri-ciri orang bertakwa yang bisa kita bawa pulang hari ini? Lihat ayat 134 setelahnya di bawahnya. Kata Allah, orang yang bertakwa yang pertama Bu, alladzina yunfikuna fi sarra'i wad dharra. Ini orang yang bertakwa itu kata Allah mampu menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Dalam kurung jangan pelit. Kalau ada bapak udah sholat tapi pelit masuk neraka. Kalau ada ibu sudah haji, udah umroh, udah sholat, udah gini, udah tahajud, tapi pelit, masuk neraka. Inilah bertakwa itu. Jangan pelit, Pak. Saking hebatnya yang pelit ibu, orang pelit pun gak suka sama yang pelit. Bayangkan. Bayang ngeri kali itu. Apa kata kakak itu? Itu pelit kali, na'udzubillah. Padahal dia pun pelitnya. Pelit kali itu, pelit kali. Dalam hatiku, sama ya kau macam dia, aku bilang. Begitulah pelit itu, gak suka. Sama-sama pelit pun gak suka, Pak. Saling tuduh menuduh. Padahal sama-sama pelitnya orang, satu merek, satu pabrik. Maka, dulu sebelum Ramadan, kau jarang berbagi makanan. Begitu datang Ramadan, Allah hadirkan, tergugah hatimu untuk berbagi. Kan hebat pendidikan Ramadan ini. Berubah 180 derajat. Dulu sebelum Ramadan sayur kau pun sampai basi di rumah. Rendangnya pun sampai basi belatungan. Begitu puasa. Wih, gini rupanya orang yang tak makan ya Allah. Gini rupanya orang yang miskin di luar sana yang tak makan ya Allah. Kubanyakkanlah masak daging ku kasihlah kawan-kawan. Nah, inilah berubah. Ini enak Ramadan ini. Ini kalau kita ngaji jadi membekas masuk ke kolbu hati. Amalkan. Ada pula orang bilang, Pak Ustadz, enggak terasa ya Pak Ustadz, udah 15 hari ini. Kata waktu. Kok enggak terasa, udah mau mati, ku rasa, tak terasa katanya.
Ku tanya, "Wak puasa?" "Enggak, Pak Ustaz." "Ya iyalah enggak puasa, mana terasa sama dia." Mana pula, apalagi udah berapa hari kan panas ini, Pak. 4 hari ini. Oh, yang kunang-kunang. Kadang-kadang mobil itu 5 ku tengok berjalan. Sakit oyongnya. Kadang setiap listrik itu bergoyang ku tengok. Sakit oyong berkunang-kunang. Datang waktu enggak terasa, orang enggak puasa kawan tuh. Saking laparnya kecoak mati dikiranya kurma. Kecoak mati, dia katanya. Dia ambil, oh berjalan rupanya kurma. Apa? Kecoak dikiranya kurma. Saking laparnya lah itu. Ada mobil merah lewat dikiranya semangka. Merah kali macam semangka mobil banyak. Orang otaknya makan aja. Bu ya, infakkan. Yang kedua, biar kita tutup ya. Karena kalau puasa ini jangan banyak kali marah, Pak, nanti habis energi. Karena nanti mau buka sama lagi, ada wisuda tahfiz Quran di ladang baru, ceramah, nanti buka bersama di sana, nanti malam lanjut lagi mengisi tarawih. Yang kedua, yang pertama tadi apa, Bu? Ayo, Bu. Infakkan sebagian hartamu, baik lapang maupun sempit. Lapang tahu artinya, Pak? Kaya. Sempit tahu artinya itu maknanya, miskin. Jadi bersedekah bukan menunggu kau kaya. Bersedekahlah kau supaya itu rumusnya. Karena enggak ada orang yang sedekah ini miskin. Lihat Yayasan Haji Anip. Berapa unit mobil pembersih gratisnya, Pak? Untuk apa itu kan? Pembersih masih gratis itu. Ku tengok sampai mana-mana, Pak. Medan, Binjai, Deli Serdang, sampai ke Pakem, Tanjung Merawa sana. Dibayar enggak orang tuh? Ada pula catatannya. Dilarang memberikan uang tips kepada petugas. Pernah aku pancing, Pak, aku kasih cepet. Ini Bang ya, oh, tidak boleh Pak Ustaz. Kami sudah disumpah, kami sudah ada perjanjian, tidak boleh nerima. Oh, coba kalau kita, ini Pak Ustaz. Bolehlah Pak Ustaz, kalau bisa 500 Pak Ustaz. Kata. Orang biawak, payahlah. Tapi orang itu begitu. Bagaimana, tengoklah. MTQ sudah yang ketiga. Hadiahnya sekian puluh juta. Yang juara 1 umur dari uang orang itulah. Bapak dari wakil gubernur Musa Raja kesahkan. Tengok anaknya diangkat wakil gubernur. Tengok Rahmat Shah punya kebun binatang Siantar, kan punya dia itu Rahmat Shah. Luar biasa. Itulah contoh. Dari kita pun di masjid ini mari semangat berbagi. Yang kedua, Bapak Ibu, kita lanjut supaya siap ceramah nih. Orang yang bertakwa yang kedua kata Allah, wal kadhiminal ghair. Apa artinya? Kalau sudah rajin sholat Bapak Ibu, sudah lulus puasa Ramadannya, nanti di luar Ramadan 11 bulan di luar Ramadan, tolong kata Allah jangan suka marah. Matong napayahan dah. Apalagi oma-oma kan. Nampaknya alim-alim ini. Wih, kau di rumah ini macam singa orang di Tuhanku. Inilah. Jadi kita ceramah ini tamparan bagi saya, tamparan bagi kita. Iyalah. Marilah kita kaji diri kita, ya Allah. Mari suka marah ternyata Allah belum. Kalau masih suka marah belum. Masih casing aja berarti, acting aja yang kau sholat ke masjid-masjid tuh. Kenapa Bu? Aplikasinya tak ada. Betul kan Bu ya? Jadi ibu menghadapi suami, tidak usah marah-marah. Suami bukan anak TK lagi. Bilangi, kau puasa Bang? Puasa katanya. Nanti jam 3, bangun Bang. Bangun Bang. Ibu pergi wudhu. Percikan air. Bangun. Pergi ke belakang, ambil kursi. Ambil kursi. Jangan dipukulkan, mati. Duduk di sampingnya, bacakan Yasin. Sambil nangis. Yasin. Pasti bangun. Gila kau katanya. Pasti bangun waktu. Apa yang ribut-ribut? Ya kan? Jangan suka marah. Ya kita bapak kayak mana Pak? Bapak yang punya istri jangan kasar. Tidak boleh. Betul Bu ya? Jangan kasar sama istri. Karena pekerjaan yang paling rumit, pekerjaan yang paling berat itu pekerjaan rumah. Tak ada siapnya. Ada siapnya. Duduk bagus. Oh, tengok keluar dia. Pergi dia. Enggak jelas ustaz nih katanya.
Pekerjaan yang paling berat kerja rumah lah. Betul kan, Bu? Bangun jam 5, masak sarapan, habis itu menyuci piring, habis itu menyapu, habis itu nyapu halaman, habis itu ngepel lantai, habis itu masak siang untuk merajang-rajang, habis itu mengambil galon, habis itu menjemput anak sekolah, habis itu menjemur pakaian, habis itu menggosok pakaian, habis itu pingsan waktu enggak bangkit-bangkit lagi mati. Mati. Iyalah. Karena saya kos mandiri waktu kuliah. Wih, Tuhanku. Kadang piring itu udahlah pakai daun aja makan, pakai daun dah buang campakan. Saking malas cuci piring, pakai daun. Dah buang campakan. Malas iyalah, beli sabun, habis gas beli gas, copot selangnya tukar selang. Iya, copot kepala gasnya tukar kepala. Macam-macam. Mana ada siapnya? Tak ada siapnya. Datang tamu menggosipnya 2 jam. Oh, menggosipnya belum, Bu. Menggosipnya lagi 2 menit. Oh, lah Tuhanku. Inilah yang kedua. Tahan amarah. Yang terakhir, wa'afina 'anin nas. Kalau sudah bertakwa Bapak Ibu di luar Ramadan nantinya 11 bulan, tolong maafkanlah kesalahan orang lain. Jangan dendam. Hari ini banyak orang yang rajin tahajud, tapi dia belum bisa menjalin hablum minan nas dengan baik. Betul? Rajin sholatnya, berangkat umroh, zikirnya, khatam Qur'annya, tapi yang satu wirid pun tidak dicakapinya. Enggak ada dapat surga. Kasihan deh lo. Enggak duduk kajinya. Itu masalahnya. Rajin sholatnya, tapi di depan rumahnya pun dimusuhinya. Oh, tidak bisa. Bukan enak bertakwa ini. Ya, Bu ya. Rajin sholatnya, tapi sama suaminya sering tidak cakapan. Boleh tidak cakapan, tapi 3 hari aja. 4 hari cakap terus walaupun mendongkol hati, tapi tetap cakap untuk mengambil syarat supaya lepas dari apa itu aja. Makan bang, dah. Bisa lah itu, ya daripada diam. Makan, bilang. Udah selesai. Mana sayurnya? Itu sayur. Sama belacan sana. Sana nasi. Semoga apa mati aja, bilang. Ini laki yang kurang aja berarti lakinya. Tapi laki-laki soleh mana mungkin. Makanya bang, ini dah, ini yuk didampingi awak. Habis makan nanti ambilkan tisunya, diambilkan nanti cuci tangannya, ditarikkan piring yang sudah siap. Kan begitu. Inilah enaknya, Bu. Jangan suka, jangan tidak memaafkan. Harus kita berbaik-baik sama orang lain. 3 hari aja boleh. 1 hari boleh enggak cakapan, 2 hari boleh, 3 hari. Hari keempat lunakkan hati. Peluk dari belakang. Datang perempuan. Kata perempuan. Berarti enggak ada lagi marah-marah. Itulah. Apa masalah? Mana enak enggak cakapan? Ya kan, Bu? Peluk dari belakang. La 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 la. Kau gila kau ni kata. Iya. Dalam arti pemahaman, rontok amal semua, Bu, gara-gara ya si suami sebiji. Itu maksud saya. Rusak amal kita gara-gara kawan yang satu wirid. Kan enggak mau kita, Bu, hancur amal-amal kita begitu banyak. Capek kita bangun jam 3, rupanya sorenya udah hilang. Gara-gara enggak cakapan. Nanti lewat kakak tuh buang muka. Ada malu udah cuy. Apa nih orang nih? Balasak kali gue tengok orang nih. Deh. Sakit otakku keluar masuk macam ingus. Keluar masuk Allah. Ada yang tolak pinggang, Allahu Akbar. Ya duduk. Ada yang di tiang mengawasi, Allahu Akbar. Macam dinas kebersihan, aku tengok bajunya warna kuning. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Macam-macam Bapak Salam aku tengok.
Ada di tiang-tiang macam dinas kebersihan, ada yang tolak pinggang, ada yang merangkak macam biawak. Aduh, gawat kita ini. Ini cepatlah aku tutup, sakit otakku Pak, pingsan pula aku di sini. Jadi Bu, demikianlah ceramah ini, ya. Udah lama kita nggak masuk kemari. Entah dipecat nggak tahu lah aku Pak. Karena tarawih udah nggak lagi jawab, aku dipecat kurasa. Ya, baik, mudah-mudahan bermanfaat. Maka nanti Bu, selamat nanti Idul Fitri, sehat kita. Maka berdoa ya Allah sehatkan badan, selamatkan sehatkan badan selama Ramadan. Walaupun mati nanti bukan masalah Bu, yang penting udah lulus. Itu masalahnya. Bukan pula nanti mau mati kita, enggak. Kita kan mau round-round lagi. Ya, sehatkan selama Ramadan, murahkan rezeki. Karena di Ramadan ya Bu banyak kali pengeluaran. Boleh lengkongnya 6.000 sekilo, kolang kalengnya 12.000 sekilo, kurnianya 18.200 satu botol. Aku hafal, aku belanjanya aku tiap hari. Banyak kali pengeluaran. Belum lagi gula, minyak makan lagi 55.000 per 2 liter itu portulan, macam-macam sekarang. Wih, banyak pengeluaran. Ya kan Bu? Nanti lewat, nanti es campur 12.000. Berapa Kak? 12. Karena ada 10, diam kau, gula mahal. Oh, ditawarnya pula es campur tuh. Semua mahal. Ya, risol, mahal semua nih Bu. Ayam pun mahal. Berapa ayam Bu? 32 sama aku belanja. Wih, 32. Habis sudah 8, udah pulang aja Ustaz. Pulang katanya. 32, ngeri Bu ya. Udah ya. Makanya Ibu hati-hatilah, jangan boros sekali Bu. Ya. Terkadang kita kalau bisa sahurnya itu enakan makannya supaya nanti bisa nambah. Kalau berbuka lah kadarnya aja lah. Maka kalau berbuka nanti Bu, sunnahnya minum air putih. Kurmanya ganjil. 1, 3, 5, 7, maksimal 9. Jangan pula kurmanya 181. Ganjil, cuma 2 kilo. Itu dia ya. Oke. Jadi nanti Bu, mari kita amalkan ciri-ciri bertakwa ini. Maka nanti ketika ada khutbah Idul Fitri, dengarkan baik-baik, hayati. Habis turun dari sholat Id, mari kita langsung meminta maaf sama orang tua Bu. Ya, itu perintahnya Bu. Minta maaf orang tua, suami, walaupun ada masalah minta maaf. Jiran dan kawan-kawan. Oke lah demikian. Barangkali ada pertanyaan, kita kembalikan kepada Bapak ini protokol. Atau kayak mana selanjutnya, atau pulang kita ini, atau sarapan. Yang mana tahu ada sarapannya? Yang mana tahu sarapan, bagi yang mau sarapan kan gak masalah bungkus, aku bungkuskan aja lah, atau mentahnya aja pun jadilah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Berukutu ya doa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Maafkan salah khilaf kami, ya Rahman. Jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami yang sudah tiada. Lapangkan kuburnya, terangi kuburnya. Jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga, ya Allah. Bagi orang tua kami, bagi jamaah yang hadir, kalau ada yang sakit, angkat penyakitnya, ya Allah. Sehatkan badannya, ya Rahman. Matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, sehatkan badan kami selama di bulan Ramadan
Ramadan, murahkan rezeki kami selama di Ramadan. Berikan kami kekuatan ya Allah untuk menjalani puasa Ramadan dengan ikhlas dan iman karenamu ya Rabbal Alamin. Rabbana ya Allah, ampunilah dosa-dosa Bapa Abdul Rahim ya Rahman. Lapangkan kuburnya ya Allah, terangi kuburnya ya Allah. Kami betul kehilangan beliau ya Rahman. Sambut ia dengan rahmat-Mu, pandang ia dengan ampunan-Mu, jadikan surga tempat tinggalnya ya Allah. Dia orang yang baik, dia orang pengkhidmat di masjid kami ini ya Allah. Jadikan masjid ini saksi baginya di hari kiamat ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzabil qubur wa qina adzabil mahsyar wa qina adzab yaumil qiyamah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum rabbana. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.